Melasti dilakukan umat Hindu Bali menjelang Hari Raya Nyepi yang bertujuan untuk menyucikan diri. Prosesi diawali dengan persembahyangan, kemudian rombongan akan melakukan iring-iringan menuju Pantai Kenjeran Lama. Sebelum melakukan penyucian, prosesi diawali dengan tari Rejang Renteng sebagai tarian penyambut dewa yang datang ke laut. Acara adat Melasti akan diawali dengan ritual pembersihan. Pemangku akan memimpin doa untuk pembersihan dan penyucian. Ritual dilanjutkan dengan pengambilan air suci, yaitu air laut yang telah didoakan dan akan diambil untuk menyucikan umat Hindu dan pralingga. Kami juga telah mewawancarai pihak yang berpartisipasi dalam acara ini, mulai dari peserta hingga guru spiritualitas umat Hindu. Halo, selamat siang semuanya. Saya Febia Imarani bersama dengan Galuh Aulia. Dan ini dengan narasumber kita, Niluh Putu Kertiasih. Hari ini kami akan mewawancarai Ibu Tias. Untuk pertanyaan pertama, upacara Melasti itu maknanya apa, Ibu? Baik, upacara Melasti ini adalah bagian dari rangkaian Hari Raya Nyepi, ya. Pada hari ini umat Hindu melaksanakan salah satu rangkaian Hari Raya Nyepi, di mana pada tanggal ini, tanggal 22 Maret tahun 2025, umat Hindu melaksanakan salah satu rangkaian Nyepi, yakni Melasti. Melasti ini adalah merupakan salah satu rangkaian di mana memiliki makna pembersihan daripada Buana Alit. Buana Alit itu adalah manusia. Manusia itu sendiri dan juga pembersihan Buana Agung. Buana Agung itu alam. Alam semesta. Jadi kita sebagai manusia perlu menyeimbangkan antara menyucikan diri kita dengan alam semesta. Jadi menjalin hubungan yang harmonis antara diri kita dengan ide Sang Hyang Widibasa, menjalin hubungan yang harmonis diri kita dengan alam dan hubungan yang harmonis dengan manusia itu sendiri. Lalu selanjutnya Ibu, tadi saya mendengar waktu upacara tadi Melasti itu tujuannya buat membuang hal-hal negatif ke laut. Nah, kenapa sih Bu Kak dibuangnya itu harus ke laut gitu? Jadi kenapa harus dibuang ke laut? Karena laut itu adalah merupakan sumber kehidupan, ya. Air laut itu sumber kehidupan, di mana penting kita sebagai umat Hindu untuk menyucikan diri, gitu. Makanya semua diri kita ini yang memiliki ada sadripu, ya, 6 musuh yang ada di dalam diri manusia, kekotoran-kekotoran yang ada di diri manusia disucikan ke laut. Jadi seperti itu. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Naura Syedani. Silakan perkenalkan nama Ibu. Perkenalkan, nama saya Igusti Agung Mas Bisartati. Saya di sini sebagai umat Hindu yang melaksanakan acara Melasti pada pagi menuju siang hari ini. Terima kasih. Boleh izin saya mau minta waktunya sebentar untuk wawancara tentang Melasti, ya Mbak, ya? Iya, silakan. Terima kasih. Saya bisa minta tolong dijelaskan apa sih yang dimaksud dengan Melasti menurut pendapat Mbak? Oke, jadi kalau misalnya Melasti sendiri untuk pemahaman saya, yaitu acara kita untuk menyucikan diri sebelum Hari Raya Nyepi. Sebelum Nyepi itu kita ada beberapa rangkaian, seperti contohnya ya ini yang Melasti, dan sehari sebelum Nyepi yaitu Taur Kesanga atau juga pengerupukan yang biasa dikenal dengan Ogoh-ogoh. Nah, kalau misalnya Melasti sendiri nih, kita tuh menyucikan diri tepatnya di pantai. Kenapa di pantai? Karena kan pantai ini air yang lepas, ya, maksudnya lautan. Di sini kita menyucikan diri karena Nyepi sendiri itu bertujuan
tahun baru, kitanya juga harus menjadi diri kita yang baru lah istilahnya. Jadi kayak menghilangkan hal-hal negatif pada hari ini atau pada Melasti gitu. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apa sih makna dan tujuan utama dari upacara Melasti di kepercayaan Hindu? Ya maknanya sama seperti yang tadi, yaitu untuk penyucian diri, untuk kita membuang hal-hal negatif supaya ketika kita melaksanakan nyepi itu kita dijauhi hal-hal negatif. Kayak contohnya kita ada catur barata penyepian, itu kita menjauh dari kerumunan, kita tidak ada kesenangan, kita fokus kepada Tuhan. Nah, Melasti di sini untuk penyucian itu supaya kita tidak diganggu hal-hal seperti itu. Wah, menarik sekali. Pertanyaan terakhir nih. Bagaimana sih persiapannya Mbak sebelum mengikuti upacara ini? Wah, persiapannya sih nggak sebanyak itu, cuman kayak paling menyiapkan kayak sarana upacara gitu seperti dupa, canang sari atau biasa disebut dengan sesajen. Terus habis itu menyiapkan sedikit fisik ya, karena kalau misalnya jalan dari Pura Segara Kenjeran sampai ke pantai ini sebenarnya nggak seberapa jauh, kayak sekitar 1 kilo, tapi ya lumayan lah karena PP juga. Gitu sih. Baik. Jadi perlu persiapan yang matang sebelum adanya upacara demi Betul. kehikmatan dalam Iya, betul upacara. banget. Perkenalkan, nama saya Melisa dan saat ini saya bersama dengan salah satu peserta dari upacara adat Melasti. Bisa diperkenalkan namanya, Kak? Oke, perkenalkan nama saya Gusti Agung Rara, biasa dipanggil Rara. Oh iya. Baik, saat ini saya bersama dengan Mbak Rara, salah satu peserta dari upacara adat Melasti. Apa saja tahapan dalam upacara Melasti di Surabaya ini menurut Mbak Rara? Kalau menurut saya sendiri untuk bahasa keagamaannya saya kurang mengerti, cuman selama ini yang saya jalani biasanya kita sebelum ngiring atau sebelum ke pantai kita tuh harus sembahyang dulu. Kalau tadi kita di Pura Kenjeran, jadi kita sembahyang dulu di Pura Kenjeran, habis itu jam 8 lebih kita ngiring. Jadi ngiring kayak bawa kain gitu sampai jalan kaki ke pantainya gitu. Terus habis itu di pantainya kita sembahyang lagi, jadi ngadep ke pantainya. Habis itu kita nanti balik ke pura dan itu nanti akan dilanjutkan sembahyang lagi. Oh iya. Baik, untuk selanjutnya ada nggak sih perbedaan pelaksanaan upacara Melasti ini di Surabaya dan di Bali? Kalau menurut saya sendiri perbedaannya tidak seberapa signifikan, tapi ada beberapa hal yang cukup membedakan. Yang pertama, kalau di Bali itu sebenarnya aturannya 3 hari sebelum nyepi, tapi karena di Surabaya ini sulit kalau kita akomodasi kalau kita di weekdays ya, jadi kita milihnya weekend. Jadi kadang tuh kayak hampir 1 mingguan sebelum nyepi gitu. Terus yang kedua, kita di sini mungkin jarang ya ada umat Hindu, jadi kita sering diliatin atau sering didokumentasikan gitu sama warga-warga sekitar. Oh iya. Untuk yang terakhir nih Mbak Rara, apakah ada harapan Mbak Rara buat pelaksanaan upacara Melasti di Surabaya untuk kedepannya? Kalau harapan saya semoga Melasti di Surabaya ini tetap bisa berjalan sebagaimana mestinya. Jadi kayak semoga kita tetap bisa diberikan akses untuk sembahyang di pantai. Terus semoga juga kita diberikan kemudahan untuk akses akomodasi, karena itu kan harus nutup jalan ya. Terkadang itu juga kita ngerasa nggak enak juga. Jadi semoga kita tetap diberikan izin lah gitu untuk kedepannya. Oke.